Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Pramuditya Panji Aryatama dari Kesapan MIPA. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat berbakti kepada ibunya. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak dapat bertemu dengan beliau. Uwais juga memiliki penyakit sopak dan tubuhnya belang-belang. Meski cacat, Uwais adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Pemuda dari Yaman ini sudah lama menjadi yatim, tak punya sanak famili kecuali ibunya yang sudah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan yang kabur yang masih tersisa. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya cukup untuk menopang keseharian Uwais bersama ibunya. Bila ada kelebihan, ia memberikannya kepada tetangganya yang miskin dan serba kekurangan juga, sama seperti keadaannya. Menggembala kambing dan merawat ibunya yang lumpuh tidak mengganggu Uwais untuk beribadah. Ia tetap melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kepada setiap kaumnya untuk berakhlak luhur. Peraturan yang terdapat di dalamnya menarik hati Uwais, sehingga setelah datangnya seruan Islam di Yaman, Uwais langsung memeluknya, karena selama ini hati Uwais merindukan akan adanya kebenaran. Banyak tetangganya yang telah masuk Islam. Mereka memperbarui rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang Islami. Alangkah sedihnya hati Uwais yang melihat tetangganya baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan kekasih Allah dan penghulu para nabi, sedangkan ia belum. Kecintaannya kepada Rasulullah menimbulkan kerinduan dengan sang kekasih. Tapi apalah daya, ia tidak mempunyai bekal untuk ke Madinah. Dan yang lebih ia beratkan lagi, ibunya, yang jika ia pergi, tidak ada lagi yang merawatnya. Hari berganti hari, dan musim berganti musim. Dan kerinduan yang tak terbendung membuat hasrat untuk bertemu tak dapat dipendam lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, kapankah ia dapat menziarahi Nabi dan memandang wajah beliau dari dekat? Tapi bukankah ia memiliki seorang ibu yang membutuhkan perawatannya dan tak tega meninggalkannya sendiri? Hatinya pun selalu gelisah siang dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa. Akhirnya pada suatu hari Uwais mendekati ibunya dan menyampaikan seluruh isi hatinya dan memohon izin untuk bisa pergi ke Madinah. Dengan mendengarkan permohonan sang anaknya, beliau memaklumi perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa, segeralah engkau pulang kembali." Dengan rasa sangat gembira, Uwais segera berkemas dan tak lupa menyiapkan keperluan ibunya serta berpesan kepada tetangganya untuk menjaga ibunya. Setelah berpamitan, berangkatlah Uwais menuju Madinah. Namun, sapanya di rumah Nabi yang membukakan pintu bukanlah Rasul, melainkan Aisyah. Uwais gagal menemui Rasul karena ia sedang berada di medan perang. Setelah pulangnya Nabi dari perang, beliau langsung menanyakan kedatangan orang yang mencarinya kepada Aisyah. Nabi Muhammad menjelaskan siapakah orang yang datang mencarinya tadi. Beliau memerintahkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencarinya. Pada suatu ketika, ibunya Uwais pernah berkata, "Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu bisa menunaikan haji." Uwais pun termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang panas dan tandus. Orang-orang biasa menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan untuk sampai kepadanya. Namun, Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais memikirkan jalan keluarnya. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Lalu anak lembu itu digendong olehnya bolak-balik bukit. Setiap harinya ia menggendong lembu tersebut. Makin lama
Makin lama anak lembu tersebut makin besar. Namun karena telah latihan berhari-hari, anak lembu yang besar itu tidak terasa lagi. Telah 8 bulan berlalu, sampailah di musim haji. Lembu Uwais mencapai bobot 100 kg. Sama halnya dengan otot Uwais yang semakin membesar juga. Dia telah menjadi kuat untuk mengangkat barang dan ibunya. Uwais berjalan tegap membawa ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Ibunya pun terharu dan bercucar air mata setelah melihat Ka'bah. Kemudian Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Itulah ridha dari ibu yang membawaku ke surga." Setuju dengan keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun karuniainya. Uwais seketika sembuh dari penyakitnya. Hanya tinggal bulatan putih yang ada di tengkuknya. Untuk apa disisakan bulatan putih tersebut? Itu adalah tanda untuk memudahkan umat bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencarinya. Kita sengaja mencari Uwais anak Rasulullah. Begitulah kisah dari Uwais al-Qarni. Selesai ceritakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.